Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai clearing. Clearing bank adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Berikut adalah jenis-jenis dari clearing. Berikut merupakan tujuan clearing. Untuk proses clearing sendiri, pertama-tama ada proses clearing ketika seseorang transfer antar bank. Berikut kami jelaskan proses clearing ketika seseorang transfer antar bank. Proses ini biasanya memakan waktu yang tidak sebentar bila menggunakan sistem clearing. Prosesnya adalah sebagai berikut. Nasabah mengisi form pengiriman dana dengan metode clearing pada bank, di mana ia memiliki rekening, misalnya Bank A. Dalam form tersebut, dicantumkan pula bank lain yang dituju, termasuk nomor rekening dan nama pemilik, misalnya Bank B. Lalu Bank A kemudian memproses data administratif tersebut, mengurangi saldo rekening pengirim, dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Selanjutnya, Bank Indonesia memproses data tersebut dan memerintahkan Bank B menambah saldo rekening kepada nomor rekening yang dituju. Terakhir, saldo rekening nasabah yang dituju di Bank B akan bertambah. Selanjutnya, proses clearing ketika seseorang mencairkan cek. Nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek diterbitkan di Bank B. Kemudian, bank akan memproses dan melakukan clearing terhadap cek tersebut. Lalu, Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek, yaitu Bank B. Selanjutnya, bank penerbit cek memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada. Lalu yang terakhir, Bank Indonesia akan meneruskan hal di atas kepada Bank A yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Selanjutnya yaitu warkat clearing. Warkat clearing dibagi dalam 2 poin, yaitu yang pertama, alat pembayaran yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing. Yang kedua yaitu alat pembayaran bukan tunai. Adapun syarat-syarat warkat adalah dinyatakan dalam mata uang rupiah, telah dapat ditagih pada saat dikliringkan, telah dibubuhi cap atau stempel clearing. Cek, yaitu surat perintah untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek, termasuk di dalamnya cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata atau gift check, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu biliet giro, surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk biliet giro Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu wesel bank untuk transfer. Wesel bank untuk transfer adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Warkat clearing ini termasuk warkat debit dan sangat jarang atau hampir tidak pernah digunakan dalam pelaksanaan clearing. Selanjutnya, Surat Bukti Penerimaan Transfer atau SBPT. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Berikutnya nota debit. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota kredit adalah
Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Kategori warkat yang dapat dikeliringkan, yaitu ada 4 kategori sebagai berikut. Dokumen clearing. Dokumen clearing yang disampaikan oleh peserta harus memuat informasi identitas peserta yang menyerahkan dokumen itu. Ada 3 sistem dalam penyerahan dokumen clearing. Yang pertama, penyerahan dokumen clearing dalam sistem otomasi. Lalu, dalam dokumen ini, dokumen apa saja yang harus diserahkan oleh peserta? Yang pertama adalah bukti penyerahan warkat debit pada clearing penyerahan. Yang kedua yaitu bukti penyerahan warkat kredit pada clearing penyerahan. Yang ketiga yaitu lembar substitusi. Yang keempat, kartu badge. Dan yang terakhir yaitu bukti penyerahan rekaman warkat pada saat clearing pengembalian. Selanjutnya, dalam sistem semi-otomasi. Yang pertama, bukti penyerahan rekaman warkat clearing penyerahan. Yang kedua, daftar warkat clearing penyerahan menurut bank penerima. 3. Daftar warkat clearing penyerahan menurut bank pengirim. 4. Bukti rekaman warkat tolakan clearing pengembalian. 5. Daftar warkat clearing pengembalian menurut bank penerima. 6. Daftar warkat clearing pengembangan menurut bank pengirim. 7. Daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong. Selanjutnya dalam sistem manual, yaitu daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Selanjutnya, adapun manfaat clearing sebagai berikut. Selanjutnya, keuntungan dengan adanya clearing. Yang pertama, waktu penagihan lebih cepat, biaya penagihan lebih murah, serta resiko keamanan uang terjamin.